Akhirnya dilakukanlah intimidasi untuk menghilangkan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkanlah seluruh al-gojo dari seluruh kabilah kafir Quraisy dan mereka mengepung rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Namun dengan izin Allah mereka tertidur. Ya, ketika Nabi keluar dari arah belakang rumah dan meninggalkan seorang Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi di tempat tidur beliau dengan memakai selimut. Ketika Nabi keluar bersama dengan sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya untuk membaca sebuah ayat. Ya, membaca sebuah ayat di dalam surat Yasin yang disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Jadi dibuatlah mereka tertidur, kemudian Nabi keluar. Nah, ketika Nabi sudah aman keluar, barulah mereka terbangun dan mereka mulai membuka pintu rumah dengan paksa diterobos dan mereka mencoba mencari di mana Nabi berada, dan ada orang yang tidur di dalam selimut. Kemudian diangkat selimutnya, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan sekali lagi bahwa umur Ali ketika itu umurnya sekitar 8 atau 9 tahun. Ya, itu kelas berapa? Kelas 4, kelas 3 SD ya. Ya, kalau kita melihat kokoh seperti itulah kira-kira Ali bin Abi Thalib berani untuk menjadi pengganti Nabi, padahal pedang-pedang mereka itu sedang terhunus siap untuk memenggal kepala Nabi ketika dibuka selimutnya. Ternyata seorang Ali bin Abi Thalib, anak kecil yang berani untuk menggantikan posisi maut seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat seluruh elemen dari masyarakat ketika itu bekerja sama untuk proses hijrah, dari anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari orang tua Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar lebih tua 10 tahun, 2 tahun lebih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan proses hijrah itu terjadi ketika Nabi berumur 50 tahun. Ya, 50 tahun Nabi melaksanakan proses hijrah itu, karena dari lahir sampai umur 50, barulah kemudian 53 umur Nabi ketika itu 53 tahun. Ya, kalau 53 tahun berarti siapa di sini yang 53 tahun? 54 tahun kira-kira. Iya. 52. Pak Haji 54. Masya Allah, kayak Pak Haji ini. Umur Nabi, Pak, ketika hijrah seperti Pak Haji. Mampu naik ke atas gunung itu, manjat sampai ke atas. Ya, jadi kita bisa bayangkan umur Nabi ketika hijrah seperti Pak Haji. Ya, seperti Pak Haji, bisa sampai manjat gunung yang tinggi itu. Ya, dulu tidak ada tangga, kalau sekarang sudah ada tangga. Tapi dulu masih seperti ini, orang bisa jatuh, masih ada kerikil-kerikil yang bisa membuat kaki terpeleset. Ya, ini gunungnya semua batu. Ya, asli batu di sini. Ya, jadi kita bisa bayangkan dari anak kecil, kemudian orang yang sudah berumur seperti Abu Bakar, kemudian anak muda, anaknya Abu Bakar Abdurrahman, pembantu Amir bin Fuhairah seorang pengembala, perempuan, 2 anak dari Abu Bakar sangat berperan penting dalam pelaksanaan hijrah, yaitu Aisyah dan Asma bin Abu Bakar, dan Aisyah juga menjadi seorang yang betul-betul punya peran dalam proses hijrah tersebut, dengan mengirimkan makanan di pagi ataupun sore hari, dengan tentu mencari jalan yang aman dan tidak menampakkan diri di depan kaum kafir Quraisy. Tapi inilah jalan yang tidak dilalui oleh kebanyakan musafirin, karena kalau mau ke Madinah pasti lewat utara, sementara ini adalah jalur ke selatan. Jadi Nabi sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, ini masih kelihatan gunung-gunung yang sangat keras semua ini, tidak ada yang berupa tanah, semuanya batu. Semuanya keras. Sekarang kemana? Apa ya? Ya, insya Allah destinasi kita selanjutnya, tujuan kita yang selanjutnya adalah Padang Arafah, tempat pelaksanaan rukun haji yang paling besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Hajju Arafah. Ya, sahnya sebuah ibadah haji adalah bisa wukuf di Padang Arafah. Ya, bisa wukuf di Padang Arafah. Tapi sebelum itu, di sebelah kanan kita ini ada bangunan hotel tinggi-tinggi. Nah, di seberangnya ini, pas sampingnya hotel yang lagi dibangun ini, ada namanya Masjid Aisyah Ar-Rajihi.
Masjid Aisyah, nanti kita lihat sebelah kanan pas setelah bangunan hotel yang sedang dibangun ini. Nah, ini Masjid Aisyah Ar-Rajihi adalah masjid salah seorang miliarder dari Saudi Arabia. Ya, nanti kita akan ceritakan kisah ini sebelah kanan. Nah, ini masjidnya. Ini Masjid Aisyah Ar-Rajihi. Termasuk masjid besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi sekali lagi, sholat di sini pahalanya juga sama 100.000 sebagaimana sholat di Masjidil Haram. Cuma Masjidil Haram tentu lebih afdol dari segi jumlah orang yang sholat lebih banyak. Tapi secara umum pahalanya sama dengan 100.000. Ya, sebelah kanan ini Masjid Aisyah Ar-Rajihi. Nah, ini Masjid Aisyah Ar-Rajihi dibangun oleh salah seorang miliarder Saudi yang bernama Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Beliau memiliki kekayaan yang ketika ditaksir, dan beliau sudah membagi seluruh hartanya kepada anak-anaknya. Jadi beliau belum meninggal, tapi seluruh hartanya sudah dibagi agar tidak terjadi perselisihan di kalangan anak-anak beliau. Dan jumlah harta kekayaan beliau sendiri, ini harta pribadi, bukan harta perusahaan, tapi harta pribadi, tidak bergabung dengan orang lain di sebuah perusahaan, tapi harta pribadinya itu berjumlah sekitar 160 triliun. Ya, itu harta pribadi, dan beliau sudah mewakafkan harta dari 160 triliun itu milik pribadi. Kalau kita di Indonesia 160 triliun itu mungkin milik milik perusahaan yang berkumpul beberapa orang yang ada di dalam. Ini satu orang yang punya 160 triliun, sekitar 100 atau 120 triliun itu diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wakaf produktif. Dalam bentuk wakaf produktif, misalnya pohon kurma, kebun kurma yang begitu luas di Provinsi Qasim yang berjarak sekitar kalau dari Madinah jaraknya sekitar 500 km. Kalau dari Madinah, dari Mekah ini jaraknya sekitar 800 km atau 600 km dari kota Mekah. Ya, jadi ada wakaf produktif seperti perusahaan air, perusahaan ayam potong, perusahaan produksi kurma. Termasuk beliau memiliki kebun kurma yang terluas yang ada di Provinsi Qasim, dan semua hasil dari kurma tersebut adalah untuk diberikan dalam kegiatan sosial, untuk kegiatan menghafal Quran, untuk kegiatan pengajaran ilmu syar'i, untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, untuk membantu fakir miskin dan yang membutuhkan. Bahkan beliau memiliki sebuah akademi namanya Akademi Ar-Rajihi. Jadi ada beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar kedokteran di situ gratis, dan juga dari negara-negara lain diberikan beasiswa full dan tidak ada sama sekali bayarannya. Nah, dan ini adalah hasil dari wakaf produktif. Ya, kalau wakaf produktif itu bisa dalam bentuk usaha, tapi keuntungannya itu diberikan untuk kegiatan sosial setelah menyelesaikan urusan administrasi dan gaji-gaji pegawai. Untungnya itu hanya diberikan kepada kegiatan sosial. Jadi itu salah satu bentuk wakaf yang terkini, wakaf produktif dalam kegiatan sosial. Ya, kita bisa bayangkan 100 triliun untuk kegiatan sosial, luar biasa. Ya, kalau kita mendengarkan orang-orang yang punya duit seperti itu, kita juga berpikir ya semoga Allah juga memberikan kita hal seperti itu dan bisa bersedekah. Ya, karena tidak mudah. Harta itu kalau sudah masuk di hati susah untuk keluar. Tapi kalau harta itu hanya berada di tangan kita dan tidak masuk ke hati, maka insya Allah mudah untuk digerakkan dan mudah untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang banyak kami didapatkan di dalam buku-buku yang mengungkap biografi para ulama kita, di antara mereka ada yang berdoa, Allahumma ja'al dunya biyadina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini berada di dalam genggaman kami dan tidak berada di dalam hati kami. Karena takut ketika dunia ini sudah masuk ke dalam hati, maka susah untuk keluar. Tapi ketika dunia hanya berada di tangan kita, maka insya Allah mudah untuk kita gerakan dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menuju Arafah. Arafah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi adalah daerah di mana dilaksanakannya rukun haji yang paling utama, rukun haji yang paling besar, karena ini tidak bisa diwakilkan. Seluruh rukun-rukun haji yang lain
ada yang bisa diwakilkan atau dipermudah dalam pelaksanaannya. Tetapi untuk wukuf di Arafah tidak ada toleransi sekalipun. Artinya harus ada di padang Arafah meskipun sejenak saja. Meskipun sejenak saja yang melaksanakan ibadah haji kemudian sakit, kemudian koma, dalam kondisi koma di rumah sakit, maka mereka tetap diangkut dengan ambulans untuk masuk ke daerah Arafah, kemudian dibalikkan lagi ke rumah sakit. Jadi mereka harus berada di padang Arafah meskipun sedetik saja, karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain, man waqafa bi Arafah sa'atan min lailin aw nahar faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu. Artinya barang siapa yang wukuf di padang Arafah meskipun sejenak saja, baik di siang hari pada tanggal 9 Zulhijjah ataupun di malam hari setelah terbit tenggelamnya matahari, maka itu dianggap sudah sah hajinya. Jadi meskipun dia sakit, meskipun dia dalam kondisi yang kurang sadar atau di ICU di rumah sakit, maka pemerintah Saudi memberikan fasilitas kepada mereka untuk diberangkatkan ke padang Arafah dengan tentu mereka punya area sendiri agar tidak mengganggu lalu lintas. Pemerintah Saudi sudah mengatur sedemikian rupa jalur ambulans dari rumah sakit yang pasien-pasien dari ICU itu diberikan jalur untuk mereka wukuf sendiri, dan setelah wukuf sejenak baru mereka kembali. Bahkan di antara pasien yang sudah sangat darurat seperti itu, mereka ada yang diantar memakai dengan helikopter. Jadi memakai helikopter dari rumah sakit, diangkut di atas, masuk lewat di Arafah, kemudian keluar lagi, kemudian mengambil yang sakit lainnya, dimasukkan ke dalam padang Arafah, kemudian kembali lagi. Intinya mereka berada di area padang Arafah pada tanggal 10. Karena ini rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ada toleransi. Adapun tawaf, maka sebagian pendapat ulama kita dari mazhab yang ada bahwa tawaf itu ketika betul-betul sudah tidak bisa bergerak dari rumah sakit, sudah sangat darurat untuk terus berada di bawah pengawasan dokter atau tim medis, maka mereka dibolehkan untuk diwakilkan tawafnya. Jadi ketika dalam kondisi yang sangat darurat, mereka tetap di rumah sakit dan ada yang menggantikan mereka untuk melaksanakan tawaf haji. Jadi ini rukun yang sangat besar. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Batas tanah haram sebelah kanan. Sekarang kita keluar dari tanah haram. Nah ini bagi yang mau mengambil mikot, di sini juga bisa keluar sejenak, kemudian pakai ihram berniat, kemudian masuk lagi ke dalam. Iya, di depan kita ini ada kompleks Universitas Ummul Qura sebelah kanan. Ya, dulu Ummul Qura ini berada di area tanah haram di dalam Mekah. Tapi melihat daerah yang semakin sempit dan ingin memperluas, memberikan fasilitas yang lebih kepada mahasiswa dan tenaga pengajar, maka mereka membangun kampus di luar. Di sebelah kanan ini ada pintu gerbang Ummul Qura University sebelah kanan kita, dan ini berada di luar tanah haram. Ya, berada di luar tanah haram, dan ini sudah mau masuk ke dalam area Arafah di depan sana. Ya, sekali lagi, Arafah adalah rukun yang sangat penting dan yang paling utama dalam pelaksanaan haji, karena tawaf yang lainnya bisa ditunda sampai kapan kita mampu, tapi Arafah hanya terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah saja dan tidak bisa ditunda ke tanggal yang lain. Adapun tawaf itu masih bisa diganti pada hari-hari yang lain, tawaf haji atau tawaf ifadah. Adapun melontar jumrah maka bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau tidak bisa, bisa diwakilkan untuk dilemparkan pada hari-hari yang sudah menjadi syariat untuk melempar pada tanggal 10, kemudian 11, 12, dan yang mau mengambil nafar tani pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sangat penting rukun yang mulia ini, hajju Arafah. Haji adalah berada di padang Arafah. Nah, padang Arafah ini adalah tempat di mana berkumpulnya jemaah haji pada tanggal ke-9 dalam kondisi mereka semua dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram memakai baju putih, ya, kain ihram bagi laki-laki. Adapun perempuan tentu sebagaimana yang telah kita ketahui memakai pakaian yang sopan menutup aurat dan tidak ada syarat untuk warna putih. Ya. Di sana
haji dari pagi tanggal 9 bergerak dari Mina setelah mereka mabit pada tanggal ke-8, dan mereka bergerak menuju ke Arafah pada tanggal 9 di subuh hari atau di pagi hari sampai sore hari. Jadi wukuf itu dari pagi sampai sore. Tetapi afdolnya wukuf adalah dari zuhur sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal ke-9 Zulhijjah. Ya, depan kita ini sudah kelihatan area Arafah. Ya, terakhir kami melaksanakan haji bersama anak-anak. Haji yang kemarin ini jumlah jemaah sekitar 1 juta dan begitu lowong sekali di Arafah. Biasanya sebelumnya kalau jemaah sampai 3 jutaan lebih, itu sampai jalan-jalan sudah tidak bisa kita lewati karena manusia di kiri dan kanan kita mereka memasang tenda. Tapi kemarin Masya Allah pelaksanaan haji sangat lengang, kosong, jalan-jalan begitu mudah dilewati, bahkan beberapa sisi kelihatannya seperti betul-betul tidak ada manusia yang melewati daerah tersebut. Ya, ini pohon-pohon di padang Arafah, ini sudah masuk daerah Arafah. Nah, ini di belakang sana, ini pohon-pohonnya hijau. Ya, penghijauan yang luar biasa di padang Arafah ini. Ya, ini semuanya untuk kepentingan jemaah haji agar tidak terlalu merasa panas. Ada WC umum. Nah, ini batas tanah haram yang lama sebelah kanan tadi kita lewati, yang dibangun di masa dinasti Utsmani, ya, Khilafah Utsmaniyah. Nah, ini sebelah kanan kita kiri plan yang kanan ini adalah awal batas Arafah ke belakang sana. Ya, Arafah ke belakang sana. Jadi jemaah harus melihat, jangan sampai dia wukuf di luar batas tanah haram, di luar batas Arafah. Mereka harus melihat di mana batas Arafah, kemudian masuk ke daerah Arafah untuk melaksanakan wukuf. Di sebelah sana juga ada kelihatan payung-payung yang panjang. Ya, itu adalah stasiun kereta api yang mengantarkan jemaah menuju Arafah. Kereta cepat, kereta cepat. Di sebelah kanan depan payungnya panjang. Nah, itu dipakai hanya sekali setahun saja. Nah, ini terminal untuk kereta cepat hanya sekali setahun dipakai ketika pelaksanaan ibadah haji saja. Ya. Nanti kita mendekat ke arah kita mendekat ke Jabal Rahmah. Sebenarnya Jabal Rahmah ini ya dari dulu bukan namanya Jabal Rahmah. Dari zaman Nabi itu dikenal dengan nama Jabal Hilal. Ya, Jabal Hilal, jabal yang berada di arah belakang, bagian belakang dari Jabal Rahmah. Kita sekarang arah depan. Jabal Rahmah itu di arah belakang, itu dekat dengan di belakang Jabal Rahmah itulah perkemahan Indonesia, jemaah Indonesia dan Asia Tenggara, di belakang Jabal Rahmah. Nah, ini semua kalau semuanya full dengan manusia memutih di sini. Inilah padang Arafah. Ya, semoga yang belum melaksanakan ibadah haji bisa diberikan kesempatan untuk wukuf di sini, insyaallah. Ini di atas kita kereta cepat yang menghubungkan antara Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya, ini yang naik kereta cepat ini jemaah dari Timur Tengah dan juga jemaah dari Asia Selatan seperti India dan Pakistan. Itu mereka memiliki akses ke sini karena nanti terminalnya itu turun dan dekat dengan tenda-tenda mereka di Muzdalifah. Adapun jemaah kita memakai bus dan tidak ada yang memakai kereta karena kita berada jauh di belakang, sementara ini terminalnya berada di depan Arafah. Ya, kita terus bergerak untuk menuju ke bagian belakang dari padang Arafah ini yang tepatnya berada di dekat Jabal Rahmah. Ya, kalau musim haji ini semua dipetak-petak sama pelaksana haji untuk tenda-tenda mereka yang darurat. Ya, kalau tenda permanen itu ada di Mina dan sebagian Muzdalifah. Adapun di sini hanyalah tenda darurat. Jadi kalau musim haji sini banyak tenda darurat yang dipasang oleh pelaksana haji. Setelah Arafah selesai, mereka bongkar dan kelihatannya bersih seperti ini. Tapi kalau di musim haji ini tenda-tenda banyak, ya, semua sudut-sudut ini tenda-tenda darurat yang dibangun oleh pelaksana ibadah haji. Ya, semakin kita mendekat ke arah belakang, nah ini semuanya jalur jalan yang ada di tengah-tengah. Kita sekarang berada di tengah padang Arafah ini. Ada beberapa fasilitas WC umum
antri itu punya cerita tersendiri di Padang Arafah. Ya, karena orang yang buang air jutaan. Sementara WC ya kadang jemaah kita apalagi yang tua-tua sudah susah menahan membuang air, maka biasanya mereka masuk sampai 2-3 orang ke dalam WC. Akhirnya sempat ada kasus karena mereka semua nggak tahan dengan buang air, masuk berombongan sampai 3-4 orang ke dalam, akhirnya jebol WC-nya dan terjadi korban ya pada kasus tersebut. Ya bagaimana tidak, jumlah yang sangat banyak pada hari itu berkumpul. Kalau jemaah haji 2,5 juta, maka kita bisa bayangkan tiba-tiba ini kampung tempat ini berubah menjadi manusia semuanya. Ya, depan kita sudah ada Jabal Rahmah, di atasnya ada kayak tugu. Ya, itu tugu banyak orang biasa berdoa di situ. Padahal tidak ada keutamaan berdoa di sini. Ya, tidak ada keutamaan. Dulu Nabi ketika wukufnya di dekat sini, dekat padang, di dekat gunung ini. Jadi Nabi ketika wukuf, dia wukufnya di arah Jabal Rahmah ini dan punggung beliau itu nempel ke batu-batu di padang di gunung Jabal Rahmah ini. Ya. Tapi Nabi mengatakan siapapun yang berada di area Arafah dari ujung ke ujung maka silahkan wukuf di tempat masing-masing. Adapun saya wukuf di sini ya karena saya berhenti di sini. Ya, saya berhenti di sini kata Nabi yang berhentinya pas di samping Jabal Rahmah ini dan punggung beliau nempel dengan batu-batu di Jabal Rahmah ini. Ya, kita mencoba mencari posisi yang aman untuk berhenti. Ya, sebelum-sebelumnya tuh banyak yang petugas yang melarang. Ya, karena banyak kertas-kertas yang dilempar, minta jodoh, minta rezeki, minta, padahal tidak di situ tempatnya. Ya minta jodoh, minta rezeki ya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat seperti ini. Kalaupun mau berdoa, berdoanya menghadap kiblat. Jangan berdoa menghadap tubuh yang ada di situ. Ya, banyak pelanggaran yang terjadi di atas. Diceritakan kepada jemaah bahwa Adam dan Hawa bertemunya di padang Arafah. Ya, ini cerita yang kalau kita melihat asal usulnya sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan asal usul cerita ini dengan mengatakan bahwa Arafah adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Makanya Nabi Adam diturunkan di Jeddah atau Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian Adam diturunkan di India. Akhirnya mereka bertemu di sini, tapi cerita ini sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hajinya orang-orang terdahulu dari zaman orang-orang Quraisy, mereka ketika berhaji, karena mereka juga haji ya, karena ibadah haji ini ibadah yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ribuan tahun ibadah ini, dan orang-orang kafir Quraisy juga berhaji. Tapi haji mereka beda dengan haji orang-orang Islam pada saat itu. Hajinya orang kafir itu, orang kafir Quraisy, mereka tidak keluar dari Muzdalifah. Mereka hanya berhenti di Muzdalifah dan mereka tidak mau keluar dari tanah haram karena Arafah ini bukan tanah haram. Dan mereka mengatakan tidak pantas kami melaksanakan ibadah haji dan kami keluar dari tanah haram yang Allah telah batasi dengan pembatas yang ada dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi mereka wukufnya tidak ada, hanya mereka berhenti di batas akhir Muzdalifah yang menuju ke sekitar di dekat ini tadi, di dekat Ummul Qura University. Itu orang-orang kafir Quraisy hanya berhenti sampai di situ. Adapun kaum muslimin maka mereka sampai wukuf di padang Arafah ini. Jadi ini bukan tanah haram. Ketika Anda mencabut tumbuh-tumbuhan atau merusak tumbuh-tumbuhan maka tidak berlaku hukum tanah haram di sini. Atau kita ganggu maka tidak berlaku hukum tanah haram di Arafah ini. Ramai kelihatan orang, kita berharap agar menjaga kebersamaan, tidak terlalu jauh. Ya, nggak usah terlalu jauh sampai ke arah dalam sana. Kita mencoba mencari tempat yang agak lowong. Kemudian kita dokumentasi dan yang mau dokumentasi pribadi dan keluarga silahkan. Es krim kok, es krim. Dari siapa? Dari krimnya dari siapa? Dari ini dari cepet dah. Udah cepet lah ya. Ayo. Aslinya dari siapa dari?
Rasa es krim, rasa taro, rasa vanila, rasa strawberry, rasa ketek. Jangan direkam. Jangan direkam kok. Dari Apa sih? Koko. kaca biar kelihatan view. Ya, tidak cepat nanti kalah lagi. Koko dicari kalau Palu cari bisa cepat lari. Koko nanti cari bisa ke Itu dia di depan itu. Jabal Rahmah. Jabal apa namanya? Pusing. Namanya Jabal Rahmah. Pak, foto saya dulu.